Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian khususnya pelajar yang saat ini baru daring, baru belajar dari rumah PJJ, sedang mencari materi pelajaran, tips, trik, soal, motivasi, dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus aktifkan tombol lonceng. Tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 3 subtema 3 pembelajaran ke-6 atau yang terakhir. Nah sahabat sekolah, di pembelajaran ke-6 ini kita awali dengan membaca tentang keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada saat makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Nah, setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seimbang jadinya jika kita terus-menerus mengkonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita perlu mengkonsumsi makan yang beragam untuk memenuhi gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Sahabat sekolah, keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema iklan layanan masyarakat kita yang sudah kita rencanakan sejak pertemuan sebelumnya. Kali ini adalah kesempatan kita untuk menampilkan di depan kelas. Sebelum tampil di depan kelas, pastikan beberapa hal berikut ini ya. Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Kemarin sebenarnya kita sudah bahas ini ya, tapi kita ulangi lagi agar lebih mantap. Yang kedua, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam. Bicara itu harus jelas, ceplos-ceplos, jangan itu kan nggak jelas, kasihan yang mendengarkan ya. Dia menggunakan kontak mata, tatap mata sayang dengan penonton ya, langsung dengan penonton. Kemudian tidak menghalangi pandangan mata penonton. Lalu tampil penuh percaya diri, harus pede ya, jangan minder. Kemudian menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Kemudian menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Kemudian yang terakhir adalah hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Sahabat sekolah, selanjutnya kita berlatih. Nah, dalam sebuah kelompok kita berhadapan dengan keanekaragaman perbedaan ya, pendapat. Pasti itu terjadi ya, perbedaan pendapat itu. Tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk toleransi. Nah, apakah kelebihan bekerja seorang diri atau sendirian? Kelebihannya kalau sendirian itu lebih serius dalam bekerja dan lebih rileks dan nyaman dalam bekerja. Kemudian, sebutkan kekurangan bekerja seorang diri. Kekurangannya apa sih kalau sendirian tidak suka kerja sama? Ini kekurangannya. Pekerjaan lebih lama terselesaikan. Bekerja sendiri lebih lelah dibandingkan bekerja bersama-sama. Ya benar, lelah. Yang ketiga, kurangnya interaksi antar sesama. Yang keempat, kurangnya tambahan wawasan. Lalu, apakah kelebihan bekerja sama dalam sebuah kelompok? Kerja sama kelompok, kelebihannya ini ya. Yang pertama, meningkatkan informasi dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan ragam pandangan. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan atas suatu solusi. Yang keempat, meningkatkan tingkat kinerja. Lalu yang terakhir, sebutkan kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok. Kekurangannya terjadi persaingan yang tidak sehat antar kelompok. Kemudian pengambilan keputusan juga lebih lama. Oke. Keragaman corak batik Nusantara, ini kita kembali ke batik ya. Bicara tentang batik, keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa,
namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Luar biasa sekali ya di Indonesia. Nah, sahabat sekolah, sangat sedikit juga materinya di pembelajaran 6 ini. Berikutnya kita sampaikan tugasmu. Nah, tugasmu adalah sebutkan teknik-teknik dalam pembuatan batik. Sepertinya ini ada di video di pembelajaran kelima. Kamu bisa cari di video pembelajaran kelima, kemudian jawab di kolom komentar. Oke? Nah, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah videonya dan bersambung ke pembelajaran berikutnya ya, tentunya di tema keempat ya. Nanti kan video-video selanjutnya. Nah, akhirnya selesai sudah video pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi belajarmu, terutama dalam meraih prestasi dan mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa.